Oke, kita akan lanjutkan chapter dari Dipaksa Jadi Jenderal, Saya Hanya Ingin Pensiun, yang dimana di chapter terakhir yang saya bacakan alur itu, Kuro mendengar nama Zoro, yang dimana apakah Kuro bisa bertemu dengan Zoro atau Luffy, nanti kita akan tahu, guys. Nah, di sini saya akan membacakan chapter keempat sampai chapter ke-7, guys ya. Ini ada 3 chapter. Dan bagi kalian kalau novel ini menarik ya, kalian bisa subscribe dulu, guys. Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, cuy. Tanpa basa-basi lagi, kita akan membacakan chapter keempat sampai chapter ke-7. Setelah membutuhi kas, Kuro menghela nafas lega. Dia adalah marinir dari divisi ke-153. Ya, cabang yang diperintah oleh X-Men Monka. Itu juga perhentian pertama Luffy. Tertangkapnya Zoro berarti rencana jahat telah dimulai. Dalam beberapa hari ke depan, Luffy akan datang untuk mengalahkan Monka dan membebaskan 153 divisi yang dikuasai oleh pasukan yang kuat. Dia tidak ingin berurusan apapun dengan Luffy. Siapapun yang tahu bagaimana menimbulkan masalah akan dimasukkan dalam daftar hitamnya dan tidak akan terlihat. Kalau tidak, mengapa dia sekali memimpin kapal patroli ke laut dan tetap aman di cabang Ato sampai dia meninggal? Dan jika dia kembali sekarang, bagaimana jika dia mengubah alur cerita? Bagaimana jika Solon tidak mengikuti Luffy? Oke, ini Solon itu Zoro ya. Roro Noa Solo. Roro Noa Zoro, guys. Maka Luffy harus mencari partner di Ice Blue. Bagaimana jika dia tidak menemukan sesuatu yang disukainya? Bagaimana jika dia tinggal di Ice Blue terlalu lama? Berdasarkan sifat kekuatan pembuat onar seperti itu, jika dia benar-benar membuat onar di Ice Blue, hanya sedikit orang yang bisa menghadapinya. Jika ini melibatkanku untuk menangkapnya, bukankah semuanya akan berakhir? Alias cerita One Piece akan terlalu pendek. Bagaimana jika dia menyakiti Garp dan dia terlibat dengannya? Karena Garp adalah salah satu dari pamannya Luffy. Dan Luffy adalah cucunya Garp. Bagaimana jika kekuatannya terbongkar dan dia dipanggil ke markas besar lalu pergi ke dunia baru untuk menangkap bajak laut? Bukankah itu akan merepotkan? Dia tidak takut. Dia hanya tidak ingin mengubah alur cerita dari One Piece. Baiklah, itu saja. Sehari kemudian, kapal perang tiba di lokasi yang dijelaskan dalam peta harta karun. Kapten, itu Pulau Gamoro. Di dek haluan, Komandan Kas memandang pulau vulkanik di depannya dengan teropong dan berkata kepada Kuro. Mendengar ini, Kuro menjadi benar-benar rileks. Dia datang ke Pulau Garmoro 2 tahun lalu untuk membeli perlengkapan. Hanya ada kota biasa di pulau itu, jadi mustahil ada harta karun di sana. Itu berarti tidak ada bahaya. Kapten, ada kapal bajak laut. Tiba-tiba Kas berteriak. Bendera apa? Tanya Kuro terburu-buru. Bendera bajak laut yang tidak terlalu terkenal. Hadiahnya seharusnya tidak tinggi. Kuro mempercayainya. Kas adalah orang yang sangat serius. Ia mengingat surat perintah penangkapan itu seperti halnya seorang pemburu bayaran. Jika ia mengatakan hadiahnya tidak besar, maka hadiahnya tidak besar. Tembak dan tenggelamkan saja. Terdengar suara ledakan. Meriam-meriam itu membombardir dan beberapa peluru mengenai kapal bajak laut. Satu peluru mengenai kapal bajak laut dan meledak. Sebaliknya tidak ada gerakan. Kapal bajak laut tampaknya kosong. Beberapa peluru ditembakkan lagi
tetapi kapal bajak laut itu tetap tidak bergerak. Jika memang ada bajak laut di dalamnya, mereka seharusnya bergerak. Namun, Kuro tidak ingin menyimpan meriam itu. Jika dia bisa menenggelamkannya, mengapa tidak? Setelah lebih dari selusin peluru kapal perang mengenai depot amunisi pihak lain, dan kapal perlahan tenggelam. Melalui teropong, Kuro melihat tidak ada jejak orang hidup di kapal itu. Kapal perang mendekat dan sekelompok marinir menaiki perahu kecil menuju bangkai kapal bajak laut. Setelah melakukan penyelidikan, marinir kembali untuk melapor. Kapten, tidak ada seorang pun dan apapun di kapal itu. Kapal itu benar-benar kosong. Baiklah, kalau begitu jangan khawatir. Berhentilah dan lihatlah kota ini. Kuro mengangguk dan memberi instruksi pada marinir. Kota kecil di Pulau Girmuro berada di dekat kaki gunung berapi Cincin. Begitu Kuro dan anak buahnya sampai di darat, mereka berhenti. Kapten Kuro, ada apa? Gas bertanya ketika dia melihat ekspresi Kuro. Kirim tim ke depan untuk menyelidiki dan memperhatikan bahayanya. Ada sesuatu yang salah. Itu terlalu sepi. Kuro berhati-hati dan dia akan mengingat setiap pulau yang dikunjunginya. Pulau ini benar-benar berbeda dari pulau yang ia datangi beberapa tahun yang lalu. Vegetasinya jelas telah tumbuh banyak dan tidak ada jejak hewan. 4 lautan yang memiliki cuaca teratur tidak sevariatif Grand Line. Dan tidak ada perubahan cepat suatu pulau dalam beberapa tahun. Dan vegetasi yang ada saat ini jelas merupakan hasil dari kurangnya siklus ekologi hewan yang menyebabkan pertumbuhannya cepat dan ini hanya terbatas pada nilai yang tidak dapat dimakan. Sepanjang perjalanan, Kuro bahkan tidak melihat satu pun sayuran liar yang layak. Tidak ada jejak binatang di dekat sini. Dan sepertinya tidak ada binatang buas di sini. Tak lama kemudian, Kuro sampai di kota itu. Beberapa tahun yang lalu, kota ini masih ramai dengan orang-orang dan rumah-rumahnya sangat rapi. Namun, jika dilihat sekarang, semua jenis tanaman, tumbuhan di rumah-rumah, ia ingat bahwa di dekat situ ada ladang. Tetapi sekarang lebih dari separuh ladang itu tandus. Di persimpangan jalan, beberapa anak yang pucat dan kurus berjongkok di sana sambil bermain game. Salah satu anak melihat siapa yang datang dan berlari ke kota. Marinir ada di sini. Pintu rumah dibuka dan berbagai warga kota keluar dari rumah dan berkumpul di depan Kuro dan lainnya. Penduduk kota juga pucat dan kurus dan semuanya menunjukkan bahwa mereka sudah lama tidak makan. Seorang lelaki tua kurus berjalan ke arah Kuro dan tiba-tiba berlutut dan berteriak, "Marinir, tolong selamatkan kota kami." Saat lelaki tua itu berlutut, penduduk kota yang tersisa juga berlutut satu persatu dan menangis. Kuro menatap wali kota itu dan berkata dengan ragu, Wali kota Mendel?" Di rumah wali kota, Kuro duduk di kursi dan memperhatikan rumahnya. Dapat dikatakan rumahnya kosong. Dia ada di sini saat datang beberapa tahun lalu, tetapi keluarga wali kota masih sangat kaya saat itu. Tidak usah terburu-buru, makanlah pelan-pelan. Kalau masih kurang, masih ada di kapal. Kuro menatap wali kota yang sedang melahap makanan dan berkata dengan manis, Ya. Sang wali kota terus mengangguk tetapi tangannya tidak melambat. Orang-orang ini jelas kelaparan. Ketika mereka melihat marinir datang, hal pertama yang mereka lakukan adalah berlutut dan meminta makanan. Untungnya Kuro membawa banyak makanan. Dengan keselamatan sebagai prioritas utama, Kuro tentu akan siap untuk patroli laut. Kapal perang yang dapat dipimpin oleh komandan Kuro adalah kapal patroli kecil dengan kapasitas 80 orang. Tak usah dijelaskan lagi. Ringkasan lengkapnya. Amunisi sudah penuh, obat-obatan sudah penuh, dan makanan harus penuh.
Untuk bertahan hidup, Kuro memakan cukup banyak makanan untuk mengisi perutnya. Cukup makanan untuk 80 marinir selama 3 bulan. Bersendawa. Mendel mengusap perutnya yang buncit dan bersendawa dengan nyaman. Air matanya mengalir di wajahnya. Sudah setahun, kita belum makan cukup selama setahun penuh. Terima kasih banyak, marinir. Sama-sama, Wali Kota Mendel. Sudah menjadi hal yang biasa bagi marinir untuk membantu warga sipil. Selain itu, ketika saya datang untuk membeli perlengkapan beberapa tahun yang lalu, Anda memberikan banyak diskon. Kuro menggelengkan kepalanya dan bertanya, jadi kamu belum makan cukup selama setahun? Kenapa? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Mendel menunjukkan kengerian dan dia mengelengkan kepalanya dengan gila. Aku sudah cukup bersyukur memberimu sesuatu yang dimakan. Jangan tanya kenapa. Jika ada sesuatu di kota ini yang kamu suka, kamu bisa mengambilnya, meskipun kamu sudah miskin. Jika dia bisa pergi, tentu saja Kuro akan pergi. Namun, dia menatap mata sang wali kota yang telah lama mati rasa, dan gambaran penduduk kota yang tengah melahap makanan mereka lalu mendesah. Kami marinir, kami tidak takut. Tolong katakan. Marinir. Mendel menatap Kuro tersentuh seolah-olah dia sudah mengambil keputusan dan berkata, itu Florida, iblis itu Florida. Bagaimana dengan Florida? Florida yang kamu sebutkan, apakah itu bajak laut besar? Kas tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini bukan masalah bajak laut, ini masalah bajak laut yang langka. Dia berbulu putih dan seperti hantu yang berkeliaran. Sayangnya aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mendel berkata dengan takut. Sejak ia datang ke sini setahun yang lalu, semua makanan di pulau ini telah dimakannya. Dan ia tidak mengizinkan kita untuk lari. Kadang-kadang sebuah kapal akan datang ke sini, tetapi apakah itu bajak laut atau berburu harta karun? Selama mereka datang ke tempat ini, mereka akan kehilangan kekuatan mereka secara misterius. Setan itu meminta kita untuk membersihkan kapal-kapal dan menukar harta karun dengan makanan untuk dimakannya. Meninggalkan kita hanya dengan sedikit dukungan. Aku tahu, kita masih hidup karena kita masih berguna. Mungkin suatu hari nanti saat kita tidak berguna lagi, Florida akan memakan kita. Itu sudah menjadi pulau terkutuk. Kuro memejamkan matanya, menyandarkan lengannya di kursi dan tidak berkata apa-apa. Mengapa kamu tidak lari? Kaslah yang berbicara. Bukannya aku tidak ingin berlari, tetapi selama aku mendekati tepi pulau, Florida akan muncul dan membawa orang kembali. Mendel menarik rambutnya menahan sakit. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa melarikan diri. Mereka juga tidak bisa keluar. Mengenai makanan, mereka semua menunggu kapal dagang yang lewat. Bahkan jika pedagang menawar dengan harga tinggi, mereka harus menutup hidung dan membelinya. Kemudian mereka akan menunggu iblis yang datang 2 minggu sekali. Marinir, kalian orang yang baik. Aku tidak bisa menyakiti kalian. Cepatlah pergi. Florida adalah iblis. Dia akan segera tahu bahwa ada seseorang di sini. Kas mengumpulkan marinir dan bersiap untuk bertempur. Kuro tiba-tiba membuka matanya dan memberi instruksi kepada Kas. Ya, Kas patuh dan keluar untuk mengumpulkan para marinir. Anda? Mata Mendel dipenuhi air mata. Lebih baik kau pergi. Kau benar-benar tidak sebanding dengan iblis itu. Kuro menggaruk kepalanya. Tidak mungkin, sudah terlambat. Observasi Haki merasakan adanya makhluk hidup yang bergegas mendekat. Tentu saja Kuro akan mendominasi. Berkultivasi selama lebih dari 20 tahun bukanlah hal yang sia-sia. Meskipun itu hanya sebuah cheat, Kuro telah menguasai cheat sehingga pada tingkat yang lebih kuat dari karya aslinya. Keselamatan adalah yang utama. Demi tujuan ini, Kuro berkultivasi gila-gilaan tanpa menarik perhatian. Secara alami, Haki dipandu keluar. Observasi Haki dapat mencakup pulau ini. Florida itu, jika apa yang dikatakan wali kota adalah benar, dia seharusnya juga bisa melihatnya. Dari kejauhan, pencapaiannya tidak kalah dariku, pikir Kuro. Ini is blue, jenis Haki yang belum pernah terdengar sebelumnya.
Tiba-tiba ada ahli haki dengan pencapaian yang begitu dalam. Orang seperti itu benar-benar bukan orang yang bisa dihadapi di East Blue. Tapi itu tidak terkenal, dan aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Jika tetap di East Blue, cepat atau lambat, itu akan menjadi bencana. Lebih baik menyingkirkannya sebelum menjadi terkenal. Kuro sudah memutuskan dia menginginkan Laut Timur yang biasa dan lemah, dan tidak ingin orang-orang ambisius yang kuat tinggal di sini. Jika kamu kuat, pergilah ke Grand Line. Majulah dan lepaskan ambisimu. Apa yang sebenarnya dapat ia lakukan di tempat yang lemah ini? Di luar, Kas menunggu bersama marinir. Kota itu dikelilingi oleh hutan lebat, meskipun saat itu siang hari, kedalamannya masih gelap, seolah-olah bisa menelan manusia. Suara hutan, Kas fokus ke atap, ada sosok putih di sana, bersinar di bawah sinar matahari. Tubuhnya ramping dan ditutupi bulu putih, seperti manusia serigala yang tegak melihat ke bawah. Ini Florida. Penduduk kota pun menangis dan berteriak dan ketakutan. Tembak! Kas menengulkan tangannya dan berteriak. Suara tembakan terdengar. Peluru timah itu melesat ke langit. Sesaat kemudian monster berambut putih itu menghilang dan dengan cepat muncul di hadapan marinir. Suara ledakan. Monster berbulu putih itu mengeluarkan tangan dan memukul seorang marinir dengan keras. Marinir itu terlempar ke belakang. Pada saat itu tubuhnya tampak telah melampaui kekuatan fisiknya dan menjadi pucat dan lemah saat ia jatuh ke tanah. Anda... Suara berat monster berbulu putih itu terdengar. Kau benar-benar memanggil marinir? Tak termaafkan, kau harus dihukum. Ia menyapu tubuhnya dan dengan cepat melewati para marinir tersebut. Tangannya hanya menyentuh para marinir dan para marinir itu pun jatuh tak berdaya seperti orang-orang sebelumnya. Dalam sekejap, puluhan marinir kehilangan kekuatan tempurnya. Tangan Kas gemetar saat memegang pistolnya. Monster ini terlalu kuat untuk dilawan. Pada saat ini, pintu rumah wali kota terbuka dan Kuro keluar dengan pedangnya. Kuro sudah keluar. Marinir segera menjadi bersemangat. Dengan kepemimpinannya, Kuro, kita pasti bisa menang. Kita tidak bisa mempermalukan Chow Kuro atau Kapten Kuro. Ketika para marinir yang ketakutan itu melihat Kuro keluar, mereka menggertakkan gigi dan bergegas menuju monster berambut putih itu. Apa gunanya? Cuman kapten kecil di cabang. Monster berbulu putih itu mengeluarkan tangan dan menghilang, lalu segera muncul di belakang marinir. Tak ada suara dan para marinir pun lemas. Kuro melihat pemandangan ini dan matanya berkeliat terkejut. Kamu monster. Kas meraung dan mengangkat senjatanya untuk menembak. Peluru itu bahkan tidak menyerempet sisi monster berambut putih itu sebelum mengenai perutnya dan jatuh ke tanah. Marinir juga sudah pergi. Wali kota Mendel hampir mematahkan giginya. Ia mengambil gunting dan bergegas keluar dengan gemetar, sambil berteriak pada monster berambut putih itu. Dasar monster! Kau tidak ingin kami mati. Percayalah, bahkan jika kami mati, kami tidak akan menyerah padamu lagi. Setelah dibentak-bentak oleh wali kota tua, penduduk desa yang putus asa berkumpul dan memelototi monster berambut putih itu. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati berdiri. Monster berbulu putih itu berdiri di sana sejak. Lalu suaranya menjadi lebih pelan. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Marinir bukanlah tandingan mereka, dan penduduk kota yang tidak bersalah jelas bukan tandingan mereka. Tak lama kemudian, di bawah rotasi kecepatan tinggi monster berbulu putih itu, penduduk kota tumbang satu demi satu. Hanya dia dan Kuro yang masih berdiri. Hanya kau yang tersisa. Ia menunjuk Kuro dan berkata sambil tertawa pelan. Ngomong-ngomong, aku pernah melihat orang sepertimu, bajak laut berhidung merah. Kau jelas tidak kuat, tapi kau sok penting. Kau sendirian, bagaimana kau bisa menghadapi dirimu sendiri?
Dia sedang ngomongin Buggy, guys. Buggy berarti pernah bertempur melawan Florida. Menurut pendapatnya, cowok kecil ini jelas ketakutan dan tidak berani bergerak. Lihatlah kotak ini. Gara-gara kamu, kotak ini jadi terpuruk. Bersetan dengan penyesalanmu. Monster berambut putih itu langsung menyerbu dan meninju Kuro. Aku bilang, kamu seorang gadis. Mengapa kamu begitu jahat? Bukanlah kamu tidak membunuh siapapun? Tinjunya tertangkap. Kuro meremas tinjunya dan berkata pelan. Apa? Diblokir? Kamu bisa memblokir serangan saya. Monster berambut putih itu menegang dan tanpa sadar mundur pada saat ini. Kuro memutar tangannya dan meraih bulu putih itu di tangannya dan menariknya dengan kuat. Yang terungkap adalah seorang gadis cantik dengan rambut putih sepinggang. Haki? Gadis itu menatap warna hitam di tangan Kuro dan membelakang matanya. Kenapa kau begitu mendominasi? Kuro membuang bulu putih di tangannya. Kekuatan bawahanku telah dihisap kering olehmu, dan dia adalah pengguna kemampuan. Sial, brengsek. Gadis itu membungkuk dan membentangkan kedua lengannya. Haki persenjataan mulai menutupi sikunya, dan matanya yang besar dan cerah dipenuhi sedikit warna merah. Esensi roda maksimum. Tanah di bawah kakinya dibajak oleh gadis itu ke dalam jurang yang dalam. Telapak tangannya terbuka dan tertutup dan langsung menuju Kuro. Akan tetapi orang di seberang sana tampaknya sudah tahu sebelumnya dan hanya bergerak ke samping saat menghadapi gerakan ini. Dengan mudah menghindarinya. Gadis itu bergegas melewati Kuro dan menabrak rumah di seberangnya. Suara ledakan. Seluruh rumah hancur dan kekuatannya yang besar menciptakan jurang yang sangat besar di hutan di belakang rumah. Benar-benar lelucon. Gadis itu berjalan keluar dari reruntuhan dan menatap Kuro dengan ketakutan. Kenbun Shoku Haki atau biasa kita kenal dengan Haki pengamatan. Haki pengamatan miliknya dapat meliputi seluruh pulau. Dengan kekuatan Kenbun Shoku Haki, dia tidak pernah gagal. Tetapi pria ini berhasil menghindarinya serangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Kenbun Shoku Haki lebih kuat daripada miliknya, dan armamen Haki yang cukup untuk mengisolasi kemampuannya sendiri. Kuro juga mengerutkan kening saat dia melihat reruntuhan itu. Kekuatan penghancur seperti itu, Kenbun Shoku Haki yang kuat, Haki persenjataan, dan pengguna kemampuan. Ini ada 3 macam kekuatan yang dimiliki oleh Florida. Mengapa wanita sepertimu bersembunyi di es blue? Apa tujuanmu? Mengapa pria sepertimu bersembunyi di es blue? Apa tujuanmu? Mereka berdua bertanya secara serempak. Kuro memegang gagang pisau dan perlahan menariknya keluar. Lupakan saja, aku tidak akan menundanya. Orang-orang sepertimu cepat atau lambat akan menjadi ancaman. Aku akan menghadapimu di sini. Dia akan membunuhnya dan saat dia belum terkenal. Pisau militer itu adalah pisau militer standar biasa, bukan pisau terkenal. Tetapi ketika Kuro menyentuhnya dengan 2 jari, gadis itu jelas gemetar. Cahaya perlahan-lahan muncul pada bilahnya. Cahaya itu membuat rambutnya berdiri tegak. Sebagai seorang yang pernah berada di Grand Line, dia tidak sebanding dengan para bajak laut marinir yang bodoh dari es blue. Gadis itu ingin pergi, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Cahaya pedang itu tampaknya telah menguncinya. Kemanapun dia berlari, dia akan terkena pada akhirnya. Dia akan mati. Niat membunuh itu nyata. Pria itu benar-benar ingin membunuhnya. Angin tak terlihat sebelum Kuro mengeluarkan nama jurus secara lengkap. Saya menyerah. Apa? Kuro kaget. Kuro menyekat bilah pisaunya dan memiringkan kepalanya untuk melihat gadis itu. Ia melihat tubuhnya berubah dan tubuhnya perlahan menyusut. Menjadi loli berambut putih berusia 7 atau 8 tahun. Wah, mantap loli, guys.
Aku menyerah, lakukan apapun yang kamu mau. Waduh, wah bahaya ini. Gadis itu jatuh terduduk di lantai dan menyentuh perutnya. Sial, aku sudah menggunakan terlalu banyak tenaga tadi, dan aku lapar lagi. Dia menyerah begitu saja. Kuro memiringkannya, memikirkannya dan menyerah untuk membunuhnya. Dia memang tidak tertarik membunuh seorang gadis kecil. Katakan padaku, siapa dirimu dan apa tujuanmu datang ke Es Blue? Namaku Florida dari Grand Line. Aku bisa menyentuh pihak lain dan menyerap esensinya. Florida bangkit dan menatap Kuro dengan tajam. Siapa kau? Dengan kekuatan seperti itu, mengapa kau masih menjadi kepala cabang di Es Blue? Apakah marinir itu buta sehingga tidak melihat monster sepertimu? Keduanya saling berpandangan dan terdiam beberapa saat sebelum berkata serempak. Tentu saja demi keselamatan. Hah? Mereka berdua sungguh sangat kompak. Kuro terdiam dan menatap Florida. Di matanya dia melihat sedikit keterkejutan dan keterkejutan. Kuro menyarungkan pedangnya dan duduk di hadapannya. Keduanya saling memandang sejenak dan berkata serempak. Kau duluan. Monster Grand Line terlalu banyak. Aku tidak cukup kuat dan aku tidak ingin pergi ke sana. Aku sudah kehabisan tempat itu, kata Florida. Kamu kenal saya, orang kepercayaan. Kuro berkata dengan bersemangat. Aku sama sekali tidak ingin pergi ke Grand Line. Dengan kekuatanku, tidak cukup bagiku untuk pergi ke sana. Pasukan Yonko, 4 Kaisar, akan merupakan jika aku bertemu dengan orang-orang kuat dan mereka bertarung. Lukanya ringan, tetapi aku mungkin terbunuh. Florida mengangguk keras. Terlalu banyak monster di Grand Line. Aku takut sepanjang hari, tetapi aku tidak bisa makan sampai kenyang. Jadi aku hanya bisa datang ke Es Blue. Tempat ini lemah dan mudah ditipu. Aku suka di sini. Tidak cukup untuk makan. Kuro meliriknya dan tiba-tiba menyadari kelemahan dari kemampuan. Leda berkata dengan sedih, aku adalah manusia energi esensi yang memakan buah esensi energi. Kekurangan dari kemampuan ini adalah aku tidak bisa memakan cukup. Sejak aku memakan buah ini pada usia 8 tahun, aku tidak pernah makan cukup selama 10 tahun. Ada terlalu banyak monster di Grand Line dan aku tidak berani bersikap terlalu mencolok, jadi aku datang ke Es Blue. Florida, 18 tahun, lahir di Grand Line dan pengguna buah energi. Ia dapat menyerap saripati orang yang disentuh dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tetapi kekurangannya adalah sangat sulit untuk dimakan, dan dia tidak ingin menjadi bajak laut dan diperhatikan oleh marinir. Jadi dia datang ke Es Blue. Karena sifatnya yang berhati-hati, dia mengarang rumor tentang harta karun Florida untuk memikat orang-orang serakah ke tempat tujuan mereka. Lalu dia akan memakan mereka dan mencari cara untuk menukar harta itu dengan makanan. Kau lebih berlebihan. Lihatlah orang-orang ini, mereka terlalu dibuat kelaparan olehmu. Kuro menunjuk ke arah penduduk kota yang tak sadarkan diri. Mendengar hal ini, Leda merasa semakin kesal. Saya berkata kepada mereka bahwa mereka dapat menyimpan makanan mereka sendiri. Tetapi mereka terlalu takut untuk menyisakan lebih banyak untuk diri mereka sendiri. Saya tidak dapat mengatakannya secara terbuka, saya juga sedang terburu-buru. Mendengar hal itu, Leda merasa semakin sedih. Saya harus memancarkan Kangen Bonshu pengamatan setiap hari. Sudah cukup sulit, tidak bisakah mereka lebih patuh? Sejak dia menjadi manusia energi, dia harus berusaha keras untuk melakukan apapun. Untuk mempertahankan kekuatannya, dia selalu terlihat seperti gadis berusia 8 tahun dan hanya akan mengubah energi esensinya ke usia aslinya dalam pertempuran. Belum lagi dia harus menyalakan Kanbonshoku Haki setiap hari. Konsumsi seperti itu hanya akan membuatnya lebih cepat lapar. Dia tidak ingin membunuh siapapun, dia hanya ingin makan sampai kenyang.
Penduduk kota yang ingin melarikan diri hanya terdeteksi olehnya dan dia menggunakan kemampuannya untuk membuat mereka kehilangan kekuatan dan pingsan. Mereka akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Dia hendak pergi karena pulau itu hampir kosong karena ulahnya. Jika dia terus makan, rantai ekologi pulau itu akan benar-benar runtuh. Namun dia merasakan kedatangan seorang dan ingin bergerak lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu monster seperti itu. Sudah aku bilang, aku sudah menyerah. Sekalipun kau ingin membunuhku, setidaknya biarkan aku makan sepuasnya, kata Leda dengan enggan. Mengapa aku harus membunuhmu? Mata Kuro penuh dengan keterkejutan. Sangat mudah untuk merasa kenyang. Kamu bisa bergabung dengan marinir. Marinir itu sangat kaya. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Apa kau bercanda? Aku tidak ingin berurusan dengan marinir atau bajak laut. Aku hanya ingin makan dan tidak ingin bertarung. Ikuti aku. Kuro menunjukkan dirinya sendiri. Tidakkah menurutmu kita sangat cocok? Kau ingin makan sepuasnya dengan aman, dan aku ingin hidup dengan aman sampai mati. Jika kita hidup bersama di East Blue, bukankah itu akan indah? Dia tidak punya ide untuk memurnikan tembaga, tetapi dua orang dapat membuat rencana jangka panjang. Pihak lain sangat kuat tetapi dia tidak terkenal, yang berarti kesadaran keamanannya sangat baik. Kuro butuh bakat seperti itu. Mata Leda pun berbinar. Ya, pria ini tampaknya sangat cocok. Dia memiliki status yang rendah di marinir dan sangat kuat. Dia tampaknya bukan tipe maniak pertempuran. Jika aku bergabung dengannya, aku seharusnya bisa makan dan tidur setiap hari. Hari-hari itu sungguh menyenangkan. Leda meneteskan air liur penuh kerinduan. Kau hanya punya satu kesempatan. Kalau tidak, aku akan menangkapmu dan memberitahumu bahwa kau adalah pengguna kemampuan. Saat seorang datang, mereka akan meleparkanmu ke Impleton. Kau tahu tempat itu kan? Terlalu sulit bagimu untuk makan sepuasnya di sana. Kuro mengancam. Jangan bilang begitu, aku janji, tapi kamu harus berjanji untuk membiarkanku makan setidaknya 80% kenyang. Tidak, 60% kenyang. Jika dia bergabung dengannya, dia tidak perlu lagi mengendarai Kenbonshoku Haki setiap hari dalam ketakutan dan berpindah tempat sekali. Haki menghabiskan banyak energi sejak awal. Jika tidak karena itu, dia tidak akan memakan seluruh pulau dalam waktu singkat. Aku pasti akan membiarkanmu makan sepuasnya. Janji Kuro. Lalu dia menyesalinya. Mudah untuk mengatasi akibat dari Florida. Setelah penduduk kota terbangun, Kuro langsung memberi tahu mereka bahwa monster itu dihukum oleh surga dan disambar petir. Reruntuhan itu adalah buktinya. Dalam kasus apapun, marinir tidak akan menyelidiki orang-orang tidak terkenal. Sedangkan Leda sendiri disandra oleh Devil Florida. Setelah diselamatkan, Kuro memutuskan untuk mengadopsinya. Setengah dari makanan dan sejumlah harta karun ditinggalkan untuk penduduk Pulau Garmuro, yang memastikan bahwa setelah mereka selamat di sana, marinir terus berangkat sambil disambut ucapan terima kasih dari penduduk kota. Dia meninggalkan persediaan makanan untuk setengah bulan lagi bagi penduduk kota, dan dia masih memiliki persediaan makanan untuk setengah bulan lagi. Hanya butuh 2 atau 3 hari baginya untuk kembali ke divisi ke-153. Bahkan jika ada pemakan besar yang datang, seberapa besar nafsu makanannya. Awalnya itulah yang telah diberikan Kuro. Lidah, setengah bulan penuh makanan, kamu menghabiskannya dalam sekali makan. Di kantor, Kuro membentak loli berambut putih di sampingnya. Leda masih memegang wortel di tangannya sambil mengunyah dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Aku terlalu lapar. Aku sudah lapar selama beberapa bulan terakhir dengan Kenbonshoku Haki. Dan aku tidak pernah merasakan kenyang. Lagi pula bukanlah terlalu cepat untuk kembali. Aku masih punya makanan, jadi jangan pedulikan. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Bagaimana mungkin sedikit makanan itu cukup? Bagaimana jika kita menghadapi badai? Bagaimana jika kita menghadapi Seeking? Bagaimana jika kita menghadapi Shibukai yang menganggur di Laut Timur? Kuro memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya hampir menjadi gila. Ketika saatnya tiba, kita akan hanyut menyedihkan di laut dan ditelan ombak besar.
Mimpiku akan berakhir di sini, sungguh lelucon. Leda menatap Kuro tanpa berkata apa-apa. Dia akhirnya mengerti mengapa pria ini hanyalah seorang kapten kecil. Dia sudah cukup berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka dia akan lebih berhati-hati darinya. Pengguna kemampuan mungkin bukan manusia, tetapi kamu benar-benar pengecut.